يا حامل القرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah karena atas limpahan rahmat-Nya lah pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam forum yang mulia ini untuk dapat menimba ilmu dan mendekatkan diri kepada Allah. Salawat teriring salam senantiasa terlimpahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa risalah Islam yang syafaatnya selalu kita nantikan di yaumil akhir kelak. Ummahat yang dirahmati Allah, merupakan sebuah kewajiban yang utama bagi orang tua adalah mengajari Al-Quran kepada anak-anaknya sejak usia dini. Sebab Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi kaum muslimin. Dalam suatu riwayat disebutkan, didiklah anak-anakmu dengan 3 perkara, mencintai Nabi, mencintai keluarga Nabi, dan membacakan Al-Quran. Hadis riwayat Tabrani. Bagaimana menjadikan Al-Quran sebagai metode dalam mendidik anak-anak kita? Nah, insya Allah kita akan langsung belajar dengan seorang sosok pakar parenting dan pendidikan yang telah lama menjadi guru bagi para pendidik dan orang tua, yaitu Bunda Kurnia Widiatuti. Insya Allah, alhamdulillah beliau telah membersamai kita di sini. Untuk kajian hari ini kita akan menyelesaikan materi di pukul 14.20 untuk kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Mohon dipersiapkan bila ada yang ingin bertanya. Hingga pukul 14.40 dan ditutup dengan doa penutup oleh saya moderator. Insya Allah bersama Mimi kita buka kajian siang ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Juga sholawat. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Untuk mempersingkat kata sambil mempersiapkan Bunda, bila sudah bersedia nanti mohon dikabari ya Bunda. Sambil saya perkenalkannya Ummahat, untuk memperkenalkan beliau, CV beliau, beliau Bunda Kurnia Widiatuti, insya Allah sangat kita kenal karena beliau memang pembicara seminar parenting nasional. Beliau lahir di Jakarta 18 Juli 1971. Aktivitas bertinggal di berkediaman di Jalan Masjid Ar-Rahman di Pancoran Mas Depok. Aktivitas saat ini beliau adalah pembicara dakwah instansi dan perkantoran tingkat daerah maupun pusat, penggagas gerakan 1000 keluarga pecinta Rasulullah SAW. Kalau Ummahat pernah ikuti pagelaran musik di bulan Ramadan, nah beliau ini penggagasnya dan beliau adalah aktor utama di dalam pagelaran tersebut. Beliau juga pembicara parenting keluarga muslim nasional, praktisi quantum healing dan quantum biomekanik, narasumber Sirah Station, dan pembicara di tim parenting art, T-Art. Buku yang ditulis, ada buku antologi, ada juga Mengejar Cinta pada Nabimu dari Spirit Nabawiyah Community. Pendidikan yang pernah ditempuh, beliau pernah kuliah di FM IPA UI Fisika Pendidikan, di Dirosat Al-Hikmah Bahasa Arab, juga FEUI Informal Ekonomi Islam, Sertifikat Quantum Healing for Life, Sertifikat Quantum Biomekanik PAS. Data keluarga, alhamdulillah Abi, suami beliau, Abi Mahmudin Sudin, pekerjaan wirausaha, memiliki 4 orang anak. Ada Mas Fayat Kutub, kuliah di Libya, sekarang kuliah di Universitas Islam Madinah, alhamdulillah sudah menikah, dan saya sempat menghadiri pernikahan putra beliau, alhamdulillah.
Yang kedua, Nahda Alfia, lulusan Gontor Putri 1, Ahmad Fatan Syakir, lulusan kuliah STT Nurul Fikri. Yang terakhir, Rona Mutiara Zahida, lulusan Gontor Putri 3. Baik Umahat, untuk sekedar mengingatkan, mohon untuk bersiap dalam keadaan berwudu. Bentar, saya bacakan sedikit aturan kita. Untuk mohon maaf untuk mencantumkan nama dengan sesuai nama asli, bukan nama anak atau nama pasangan, karena nanti akan ada pantauan dari tim pengurus, siapa-siapa yang hadir secara rutin setiap pekannya. Mohon sangat diutamakan kami menyambut untuk Umahat membuka layar kamera agar bisa saling bertatap muka dengan Bunda Kurnia dan jamaah. Mohon merespon sapaan, salam, pertanyaan dari Bunda di awal kajian dibuka dengan tetap memperhatikan adab. Mohon mengikat ilmu dengan mencatat. Insya Allah para jamaah sebaiknya mengupayakan setiap pembahasan kajian untuk diulas kembali dalam kajian berikutnya. Mohon mematikan audio dan senantiasa memantau audionya agar tidak mengganggu saat kajian dimulai. Mohon untuk berpakaian yang tertutup dan rapi dan tidak meninggalkan majlis sebelum ditutup oleh host. Juga bila ingin bertanya dapat menggunakan icon raise hand. Juga menggunakan kolom chat untuk menyampaikan pertanyaan. Yang terakhir, mohon menggunakan kolom chat hanya untuk hal-hal yang diperlukan agar tidak mengganggu fokus Bunda Kurnia dan para jamaah. Baik, dari saya untuk mempersingkat kata, kami sambut Bunda Kurnia Widiaututi. Kepada Bunda Kurnia, tafadhol masykura. Jazakallah khair, Mbak Mimi Fairuza. Mbak Nomi, namanya banyak dia ya. Saya biasa panggil beliau Fairuz gitu ya, Mbak Fairuz. Alhamdulillah. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Soalnya ini di sini ramai ya, lumayan, mohon maaf. Semoga nggak terlalu noise ya. Ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma sholli ala Muhammad wa barik alaihi wasallim. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, Ibunda yang dirahmati. Siang hari ini kita bisa bertemu dalam rangka mengkaji kajian dengan judul ngaji metal, katanya gitu ya. Ngaji metal, metalnya gini nih ya, satu ke atas ngajinya. Bagaimana kalau orang metal ada begini, kita metal ke atas, metalnya hanya untuk Allah saja. Bagaimana kita mendidik anak-anak kita dengan metode pembelajaran Al-Quran, dan mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi buat kita semua. Ya, insya Allah. Sholawat dan salam kepada Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, serta orang-orang yang senantiasa berjuang di jalan Allah hingga yaumil akhir. Ya, Al-Quran adalah panduan terbaik tentunya yang memang telah Allah siapkan untuk seluruh umat manusia, bukan hanya untuk umat Islam, tapi seluruh umat manusia. Karena seluruh konten yang ada dalam Al-Quran adalah konten yang menjaga manusia berada pada jalan yang tepat. Maka jika kita mengasuh anak-anak kita dengan pendekatan Al-Quran, maka kita tidak akan pernah tersesat. Betapapun banyaknya ilmu parenting di luaran sana yang akan mengisi kepala kita, selama kita mengisi dengan kekuatan Al-Quran, maka semua ilmu-ilmu yang ada itu mampu kita seleksi, mampu kita adopsi, bahkan mampu kita kompilasi. Semuanya mengarah kepada kekuatan Al-Quran. Maka jangan pernah berhenti untuk belajar ilmu apapun, sekalipun itu datang dari manapun. Karena kata Ali bin Abi Thalib, sesungguhnya ilmu Islam itu berserakan seperti serpihan-serpihan yang sedang berserakan. Dan andaikan kita mengumpulkannya, maka niscaya dia akan menjadi satu kumpulan terbaik. Jadi hari ini apa yang kita pelajari mungkin hanya salah satu puzzle gitu ya. Anak puzzle dari sekian banyak anak-anak puzzle yang akan memperkuat atau memperkaya pemahaman kita tentang mengasuh anak dalam pandangan Al-Quran. Izinkan saya share screen. Ya, ini materi kita hari ini. Nanti saya akan berikan juga untuk disampaikan kepada para peserta ngaji metal. Sudah kelihatan ya? Mengajari anak sejak dini metode Al-Quran.
Kita ambil dalilnya. Ada dalam Quran surah Maryam ayat 12 sampai 15 tentang keutamaan metode Al-Quran. Ketika Nabi Zakaria mendatangi mihrab Maryam, beliau terkejut karena mendapati di mihrab tersebut telah banyak makanan yang terhidang. Padahal Nabi Zakaria belum juga mengirimkan makanan kecuali pada saat ia memasuki mihrab tersebut. Ketika ditanya, wahai Maryam, dari manakah makanan ini? Hadza min fadli Rabbi, atau hadza min indi Rabbi. Ini semua datang dari sisi Allah, dari Tuhanku. Alangkah terkejutnya Nabi Zakaria bahwa Maryam mendapatkan keutamaan, mendapatkan sesuatu yang dihidangkan oleh Allah langsung berupa makanan dan buah-buahan. Bahkan menurut riwayat dikatakan makanan yang terhidang itu bukanlah makanan yang menjadi kebiasaan orang-orang Baitul Maqdis. Ya. Jadi buah-buahan yang dijumpai pun bukan buah-buahan yang biasa ada di Baitul Maqdis di wilayah Palestina, tetapi datang dari negeri mana. Hal itulah yang membuat heran Nabi Zakaria, sehingga beliau memanfaatkan kesempatan di sebuah ruang mihrab Maryam itulah untuk berdoa kepada Allah agar dikaruniai seorang anak. Karena beliau meyakini nggak mungkin ya Maryam itu mendapatkan kedudukan mulia di sini kecuali dia memang orang yang mulia kan. Dan tidaklah mungkin sebuah tempat yang tersembunyi. Jadi kalau dicerita itu mihrabnya Maryam itu sampai ada 7 lapis ya. Jadi kalau dibilang itu ada 7 pintu yang berbeda-beda bentuknya untuk bisa sampai ke mihrabnya Maryam. Kenapa? Karena pada saat itu di Baitul Maqdis ada 4.000 santri laki-laki dan hanya ada 1 santriwati yaitu Maryam. Kenapa Maryam bisa ada di situ? Karena ibunya pernah bernazar ya, jika aku nanti melahirkan seorang anak maka aku akan persembahkan untuk mengabdi kepada Baitul Maqdis. Maka jadilah ia berada di mihrab tersebut dan berada dalam pengasuhan Nabi Zakaria karena kedua orang tuanya meninggal. Luqman dan Hana, orang tua dari Bunda Maryam ya, atau Siti Maryam radhiyallahu anha. Nah, beliau disitulah Nabi Zakaria memanfaatkan momentum dan kesempatan untuk berdoa, memohon, dan langsung Allah menjawabnya di tempat itu. Di antara bunyi doanya adalah, ya Allah, aku sendirian katanya. Di dalam Quran surah yang lainnya beliau bilang begitu. Sederhana sekali doanya. Ya Allah, aku itu sendirian. Dan cuma Engkau yang bisa memberikan warisan terbaik katanya. Jadi doanya itu simpel, sederhana, tetapi itulah yang membuat Allah mengaruniakan seorang anak. Setelah beliau bilang, aku itu sendirian gitu. Aku sendirian katanya gitu, yang benar-benar ngomong sendirian, lalu cuma Allah yang bisa mewarisi sesuatu. Maka sama Allah langsung turun ayat yang mengatakan, wahai Zakaria, aku akan berikan kepadamu seorang anak laki-laki yang diberi nama Yahya, gitu. Diberi nama Yahya, nama yang belum pernah ada di antara manusia sebelumnya. Jadi nama yang nggak pernah ada, tapi ada dan Allah langsung yang memberi nama. Jadi sedemikian tinggi kedudukan Nabi Zakaria alaihissalam terhadap anugerah datangnya Yahya. Nah, Nabi Yahya inilah Nabi yang diasuh langsung oleh Allah. Maka dalam Quran surah Maryam ini disebutkan nih bagaimana cara pengasuhan Allah yang terbaik dalam pendekatan kitabullahnya. Salah satu bunyi ayatnya ini seperti ini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Yahya, uzil kitaba biquwwah. Wahai Yahya, ambil kitab Allah itu dengan kekuatan. Dengan kekuatan. Jadi metode pengasuhan yang pertama adalah panggillah anak-anak untuk mendekat kepada kitab Allah dengan kalimat perintah. Kalimat perintah. Jadi bukan kalimat saran. Atau kalimat ngiming-ngimingi gitu ya. Ngiming-ngimi sama anak, ayo dong, dekat sama Quran dong, ayo dong, gitu. Bukan. Tapi bentuknya adalah kalimat perintah. Ya Yahya huzil, ambil olehmu kitab Al-Quran atau kitabullah. Kalau dalam hal ini kitabullah. Bikwah dengan sungguh-sungguh, dengan kekuatan maksimal, dengan kekuatan yang optimal. Itulah tugasmu untuk mengambil kitab Allah itu. Nah, di dalam tafsir tentang kitab bikwah ini, mengambil kitab Allah dengan kekuatan ini artinya adalah jika ada kalimat bi dalam kaidah bahasa Arab, artinya yang bekerja itu bukan hanya satu pihak. Bukan hanya Yahya yang menggunakan kekuatan mendekat kepada Al-Quran, tetapi Allah yang memerintah juga menurunkan kekuatan yang sama.
Ya, menurunkan kekuatan yang sama. Kalau bahasa terjemahnya gini, yang gampang. Jika kita memerintah kepada anak mendekat kepada Al-Quran, maka orang tuanya juga harus dekat dengan Quran. Dua-duanya harus berinteraksi. Kalau anaknya sungguh-sungguh, maka orang tuanya juga sungguh-sungguh. Jadi betapa banyak orang tua menginginkan punya anak penghafal Al-Quran, bahkan menyekolahkannya di pesantren Quran, bahkan selalu nguprak-nguprak anaknya supaya setoran Quran, manggil guru tahfiz, menyekolahkannya di lembaga-lembaga tahfiz sekitar rumah, tetapi orang tuanya tidak bikuah untuk menghafal Quran. Jadi metode itu jadi nggak seimbang, gitu, nggak seimbang. Sebaiknya metodenya adalah berimbang. Nah, dalam kontekstual ini, karena yang manggil itu Allah, maka Nabi Yahya pun akan mendapatkan kekuatan dari Allah. Kalau Nabi Yahya sungguh-sungguh, maka Allah yang akan turun tangan memberikan kekuatan. Baik dia menghebatkan Nabi Yahya, membuat Nabi Yahya menjadi punya kemampuan yang tidak dimiliki oleh siapapun. Nabi Yahya memiliki kecerdasan yang tidak dimiliki kecerdasan siapapun. Nabi Yahya memiliki orang bilang tuh kebesaran nama yang tidak dimiliki kecuali Allah yang membesarkannya. Nah, kalau Allah yang ngebalasnya dengan bikuahnya Allah, maka Masya Allah yang terjadi adalah kehebatan. Artinya, jika anak-anak kita diarahkan, dididik untuk menjadi orang yang mencintai Al-Quran, maka orang tua bersiap-siaplah mendapati anaknya menjadi anak yang hebat, anak yang besar di masa depan, anak yang punya prestasi cemerlang, anak yang membanggakan, karena yang turun langsung mengasuh anak kita bukan lagi kita, tetapi Allah langsung yang terlibat di dalamnya. Dan inilah yang kita harapkan. Jadi jadilah orang tua yang memang menurunkan kalimat Al-Quran itu sebagai sebuah perintah. Ayo nak, pelajari Quran. Ayo nak, mari sama-sama. Mama, papa ikut juga belajar Al-Quran. Supaya kekuatan Allah itu dianugerahkan pula kepada kita, sehingga kita mampu menjadi, saya bilang manusia-manusia hebat di masa depan yang memimpin peradaban, termasuk anak-anak kita. Itu salah satu metode Quran yang ditekankan kepada Nabi Yahya. Selanjutnya, ayat itu terus bergulir, memperkuat tentang metode pengasuhan Quran. Wa atainahul hukma sobiyyan. Dan Allah akan menganugerahkan kepadanya ke dalam sanubari mereka hukman, kebijaksanaan sobiyan, sejak mereka masih kanak-kanak, katanya gitu. Wah, ini dahsyat ya. Waktu saya baca ini wa atainahul hukma sobiyan, maka kebayanglah oleh saya, kita ini punya anak-anak yang masih kecil, tetapi cara hidup mereka sangat dewasa, sangat matang, nggak tertarik sama hal-hal yang ecek-ecek gitu ya, yang remeh-remeh. Tapi dia punya kematangan jiwa yang berbeda sekali dibandingkan anak-anak lainnya. Diceritakan bagaimana Nabi Yahya masih kecil, dari usia 10 tahun katanya. Ketika teman-temannya sedang senang bermain-main, bersenda gurau, mereka datang ke rumah Nabi Yahya, memanggil Yahya, ya. Wahai Nabi Zakaria, adakah Yahya? Izinkanlah Yahya bermain bersama kami, katanya gitu. Ayah Yahya, ayah Yahya, wahai Yahya, ayo keluar. Ya Yahya, keluar yuk, main yuk sama kami, katanya. Ayo bermain. Apa jawaban Nabi Yahya? Tidak, aku tidak akan bermain bersama kalian. Karena hidup itu bukan untuk main-main, katanya gitu. Jadi dari umur 10 tahun itu, ketertarikan dia adalah memang kepada keilmuan, kepada kitab Allah, kepada keislaman ya saat itu. Maksud saya adalah anak kita akan dibentuk oleh Allah itu matang gitu, matang sejak dini. Jadi kalau cara ngebuktiin itu gampang ya, ngebuktiin anak kita adalah telah diasuh oleh Quran atau belum, adalah bisa kita lihat. Please ya, saya mute ya, izin ya. Saya mute. Jadi teman-teman, Bunda, maaf. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa kalau mau lihat anak kita telah wa atainahul hukma sobiyya dari Allah, maka kita akan saksikan mereka itu kelihatan kalau sama teman-temannya bilang begini ya, dia mah anaknya baik gitu. Kalau ada saya ingat ya tetangga saya itu ada Faiz, kalau ada Faiz datang, anak-anak di sini pada rajin sholat di masjid katanya gitu. Tapi kalau Faiz sudah kembali ke pesantren, anak-anak kembali kepada habitnya mereka sholat di rumah masing-masing katanya gitu. Jadi kelihatan banget seorang anak bernama Faiz ini itu menjadi hukman sobiyan, saya bilang mendapatkan hikmah sejak mereka masih muda gitu. Nah, biasanya anak-anak yang dibentuk dengan kedewasaan kayak gitu akan kelihatan ya.
Saya punya anak laki-laki usia 23 tahun menikah ya kemarin, kan masih muda ya kalau buat kata orang-orang. Itu ketika dia hadir di likoan gitu, di pengajian para ikhwan gitu, itu teman-temannya sama-sama seusia dengan dia, masih kuliah juga. Itu memandang anak saya dengan kalimat gini, kalau Fayat mah udah dewasa banget katanya gitu ya, udah dewasa banget, udah kayak bapak-bapak katanya, dia mah udah ustadz banget gitu. Jadi semua kawan-kawannya masih bergaya seperti anak muda, gaya anak kuliahan yang ya lagi lincah-lincahnya, tapi anak saya itu bicaranya sudah dalam, sudah filosofis gitu ya. Kemudian mimpinya itu nikah gitu. Ketika teman-teman nggak kepengen nikah, dia nikah gitu. Dan akhirnya memang saya nikahkan gitu, nikahkan di usia muda. Kenapa? Karena memang sudah hukman sobian saya melihatnya. Ini anak udah dikasih Allah anugerah bijaksana sejak masih kecil, dia masih mudanya gitu. Itu ciri-ciri ya ketika Quran itu masuk ke dalam pengasuhan kita. Dan yang menarik adalah wahanana miladunna. Dan Allah akan memasukkan sifat hanan. Sifat hanan ke dalam hidup mereka. Hanan itu adalah sifat yang disebut kasih sayang Allah yang tidak diberikan kepada siapapun kecuali Allah langsung yang menurunkan. Kan ada ya kasih sayang Allah itu namanya Rahim, Rahman, ya, Latif, lembutnya Allah kepada kita gitu ya. Nah, kalau Hanan ini sifat kasih sayang yang sifatnya sangat spesial. Perlakuannya beda dan cuma Allah doang yang bisa ngasih katanya gitu. Nah, kalau anak kita dekat dengan Quran, maka ibunda yang jadi orang tuanya akan merasakan bahwa anak-anak kita yang dekat dengan Quran ini punya sifat dan kasih sayang yang kualitasnya tuh beda banget gitu. Beda banget dengan kualitas kasih sayang orang pada umumnya gitu. Ketulusannya beda, pemberian perhatiannya kepada kita beda. Hampir punya penghormatan kepada kita tuh sangat tinggi dalam hal ini. Hanan, karena dikasih tuh Hanan langsung, bukan Rahim, bukan Rahman. Padahal Rahimnya Allah aja sudah dahsyat, Rahmannya Allah aja, cintanya Allah kepada kita dikasih udah dahsyat gitu ya. Nah ini Hanan yang spesifik, sehingga memang perlakuan mereka kepada orang tua dan orang di sekitarnya juga akan istimewa dalam soal Hananan ini. Ya. Dan yang berikutnya adalah Allah menganugerahkan kepada orang tua yang memperhatikan metode pengasuhan Quran ke dalam diri anaknya adalah wazakatan wa kana taqiyan. Dan Allah akan memelihara anak-anak kita dijaga dalam kesucian. Ini paling asik. Tidak ada perlindungan terbaik kepada anak-anak kita kecuali perlindungan Allah. Zaman takut ngelihat teknologi, anak-anak kecanduan gadget, anak-anak asik main game online, anak-anak takut terpapar pornografi, anak-anak menjadi anak-anak yang terjerat kepada fikrah-fikrah LGBT, dan banyak lagi yang kita cemaskan. Kalau anak kita dikasih kekuatan Quran, maka janji Allah adalah wazakatan, menjaga mereka dalam kesucian. Jadi saya bilang norma-norma, nilai-nilai dari barat, dari manapun itu akan terpental dengan sendirinya. Allah lah mereka mengetahui, maka itu bukan untuk diikuti, tetapi sekedar memiliki pengetahuan tentangnya. Anak kata zakatan itu menjaga kesucian anak kita. Wa kana taqiyan. Dan Allah pelihara dia dijadikan sebagai orang yang bertakwa. Janji Allah wa kana ta'ana. Kun fayakunnya Allah. Jadi takwa katanya gitu, jadi orang yang bertakwa kepada Allah. Masya Allah. Gak ada lagi metode pengasuhan terbaik kecuali kita memang betul-betul perintahkan anak kita mendekat kepada Quran agar mereka tuh dapat dua anugerah ini. Anugerah zakatan dipelihara dalam kesucian dan dianugerahkan ketakwaan. Punya ketakwaan itu kan sortir ya, saya bilang sortir terhadap pengetahuan apapun. Seperti Umar bin Khattab mengatakan, takwa itu adalah seperti kau berjalan di antara duri-duri. Lalu kemudian kau berhati-hati. Nah, anak kita akan dikasih sinyal seperti itu. Dia pakai, oh ini duri nih, jangan diinjek gitu. Ini nih bahaya nih. Dia dikasih kayak gitu sama Allah gitu. Dikasih sinyal, dikasih radar, dikasih insting, dikasih kemampuan untuk membaca sesuatu yang membahayakan bagi dirinya. Dan ini nggak bisa kita yang ngasih gitu. Kalau orang tua yang ngasih, yang kelihatan adalah orang tua yang bawel gitu ya. Pokoknya mama nggak mau kalau kamu nonton drakor melulu, apaan tuh BTS misalkan gitu ya. Itu kata anak kita gini, apa sih mama julid banget sama drakor, mama belum ikutan aja nonton drakor, seru tahu gitu ya. Dibantah pasti gitu. Tapi kalau Allah yang turun langsung,
memberikan sortirnya itu, ya, memberikan intuisinya, ya, diturunkan insting-insting kepekaan terhadap duri-duri keburukan di sekitarnya, maka anak kita akan terpelihara, insya Allah, biiznillah. Saya berani menjaminkan pasti, gitu ya, karena Al-Quran yang bicara. Wa zakatan wa kana taqiyan. Nah, yang berikutnya adalah keuntungannya lagi adalah wabaron biwalidayhi walam yakun jabaron asiyan. Dan Allah akan menjadikan mereka anak-anak yang senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Baro katanya baro. Baro itu ya orang yang kalau udah berbuat kebaikan pengennya berbuat baik terus katanya gitu. Makanya dibilang kalau kita mampu mendidik anak kita memiliki baro, katanya baro itu apa ya? Ya bir gitu, kebaikan. Kalau udah baro itu pengen berbuat baik, pengen lagi. Jadi kayak kecanduan berbuat baik. Nah, anak-anak yang memiliki sifat baro inilah, kalau baronnya biwalidahi, dia akan berbuat baik kepada kita. Kita nggak akan mendapati mereka anak yang mengkhianati diri kita. Kita nggak akan mendapati anak-anak kita sulit dikendalikan karena mereka sangat hormat kepada kita. Itulah keutamaan Quran jika mempengaruhi benak anak kita. Bahkan dikatakan lagi, walam yakun jabarun asiyan. Dan mereka tidak akan dibuat oleh Allah menjadi anak-anak yang durhaka. Durhaka kepada Allah, durhaka kepada Rasulullah, durhaka kepada agamanya, dan juga tidak durhaka kepada kedua orang tuanya. Dan inilah yang menjadikan mereka itu menjadi anak-anak yang betul-betul saya bilang cemerlang. Bayangin aja. Udah dikasih kekuatannya dari Allah, dikasih kebijaksanaan dari masih muda, dikasih kasih sayang yang beda, kasih sayangnya sangat berbeda, disentuh dan dirasakan oleh siapapun. Kemudian dipelihara dalam kesucian, mampu punya sinyal-sinyal kepekaan terhadap keburukan-keburukan di sekitar dan ia enggan untuk mendekat kepadanya, ditambah selalu hormat dan sayang sama orang tua. Juga nggak pernah durhaka. Waduh, itu mah manusia paling luar biasa yang kita inginkan. Dan inilah harapan orang tua atas anak-anak kita sesungguhnya. Lalu kemudian ayat ini ditutup dengan kalimat wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Dan Allah akan menurunkan kepadanya keselamatan pada hari sejak ia dilahirkan sampai hari kematiannya sampai hari kebangkitannya. Nah, berarti ada periode nih, periode. Wassalamun alaihi yauman wulida, yauma wulida berarti dari dia baru jadi janin sampai lahir dijagain selamat. Begitu lahir sampai hidup dia mati dijaga dalam keselamatan. Sampai dia mati, masa menunggu dari kubur sampai ke alam kebangkitan dia dijaga. Sehingga ketika dijaga oleh Allah dalam hari bebangkit sudah pasti dia adalah menjadi ahli surga. Kenapa? Karena semuanya dijaga. Dari masih janin sampai dia hidup, sampai di alam kubur, lalu dibangkitkan, itu semua dalam keselamatan. Tidak ada yang tidak baik dari setiap pemanjaran metode Al-Quran. Jadi yuk kita mulai mengasuh anak dengan metode metode Al-Quran. Nah, seperti apa? Kenapa kita harus memulai dengan Al-Quran? Inilah dia kehebatan Al-Quran. Ya, Bunda. Saya sempat singgung ini dalam kajian ketika ceramah sedikit di tempat waktu Hamzah ketika sunatan ya, tapi ini akan jauh lebih jelas karena ada gambar sehingga ibunda semua bisa melihat lebih baik. Ini ada gambar bentol-bentol banyak banget kayak manik-manik sedang dianyam ya atau sedang disatukan. Nah, setiap bola-bola kecil ini disebutnya adalah kode DNA ibunda. Nah, kode DNA ini jika dia disuruh menyimpan informasi, maka daya tampungnya seperti 290 juta halaman ensiklopedia. Maka perpustakaan di rumah Pak Mimi Fairuza itu nggak ada apa-apanya, gitu ya. Bukunya sedikit karena ini seperti perpustakaan 290 juta buku, gitu ya. Itu satu DNA. Sementara tubuh kita ini dalam satu DNA itu bisa ada miliaran kode DNA. Artinya tubuh kita ini hebat banget. Nah, rangkaian kode DNA inilah yang ternyata bermuatan Al-Quran. Nanti saya cek dulu apakah ada ayat. Nah, oke, sini ya. Jadi rangkaian kode DNA ini ternyata merupakan rangkaian yang berisi Al-Quran. Penemunya adalah Dr. Ahmad Khan. Ketika beliau mendengar ayat Quran surah Fussilat ayat 19 yang menyatakan bahwa di alam semesta ini ada ayat-ayat Allah,
lalu juga ada ayat-ayat Allah di dalam dirimu sendiri, maka saat itu dia langsung membedah DNA manusia, dan ternyata tepat pada tanggal 2 Januari tahun 99 beliau menemukan ayat berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ada dalam DNA kita ini, Bunda. Dalam rangkaian-rangkaian ini bertuliskan kaligrafi Quran. Sampai akhirnya beliau membuka lagi, sampai sekarang menemukan ada sekitar 10 juz Al-Quran sudah ditemukan ada dalam tubuh manusia. Artinya manusia itu sebetulnya kumpulan dari Quran. Badan kita ini Quran. Maka tidak salah kalau kita mengedepankan Al-Quran menjadi metode utama dalam pengasuhan. Lalu yang menarik adalah seluruh blueprint kehidupan manusia, nasib baik, nasib buruk, bertakwa, durhaka, apa lagi? Sial, mujur gitu ya, atau kemudian sukses, gagal, pintar, bodoh gitu. Miskin, kaya, itu semua ada dalam DNA gitu. Karena tercetak di sini. Nah, tugas kita manusia adalah selalu memanggil-manggil apa-apa yang bersifat positif supaya kejadiannya adalah positif. Karena tubuh kita itu unik, Bunda. Otak kita saja, ya, sel-sel otak tidak bisa membedakan mana alam pikiran dan mana alam kenyataan. Ketika dia memikirkan sesuatu, otak mengira ini adalah kenyataan. Maka apa yang dipikirkan akan diwujudkan secara nyata. Betapa berbahayanya kalau manusia selalu mikirin yang jelek-jelek. Hidup gua apes banget sih. Hidup gua mah selalu penuh masalah. Hidup gua mah gak pernah senang dari dulu, dari masih kecil ya. Maka akhirnya nampak adalah hidupnya memang susah terus. Karena otak menciptakan situasi itu untuk wujud dalam kehidupan kita. Cara kerjanya gimana? Otak langsung ngasih kabar ke jantung, jantung langsung menyebarkan informasi ke seluruh alam semesta. Ada istilah disebut satu sama terhubung. Begitu dilemparkan kata-kata yang buruk tentang kehidupan kita, maka langsung terhubung. Begitu terhubung, balik lagi ke kita. Dengan kecepatan seperti apa? Kecepatannya 1/1.000.000 detik kembali kepada kita. Jadi orang-orang yang selalu mengatakan hidupnya jelek, apes, sial, bermasalah, dia akan penuh dengan masalah sepanjang hidupnya. Maka mulai sekarang, selalulah mengatakan hal-hal yang baik tentang hidup. Hidupku selalu bahagia, hidupku selalu beruntung, hidupku selalu dipenuhi keberlimpahan, hidupku selalu dipenuhi dengan ilmu dan kekayaan kebahagiaan. Sebutin yang baik-baik. Maka insya Allah 1/1.000.000 detik, semua kebahagiaan untuk kita, semua keberlimpahan untuk kita, semua kesejahteraan buat kita, kebahagiaan, kemakmuran, apalagi keceriaan. Minta sama Allah dan sebut berulang-ulang. Maka yang terjadi adalah keajaiban hidup. Keajaiban hidup hanya terjadi di ruang DNA. Nah, seperti ini. Yuk sama-sama mulai sekarang kita pahami Quran itu ada dalam tubuh kita. Kalau ini yang muncul adalah Quran, maka Masya Allah, yang terhubung kepada anak-anak kita adalah petunjuk dan hidayah Allah yang menyelamatkan anak kita. Yang berikutnya teman-teman, ibunda semua yang dirahmati Allah, dahsyatnya Al-Quran adalah dia bisa menjadi alat terapi sound healing. Ini ada gambar. Gambar ini saya ambil dari sebuah metode terapi yang dipakai oleh orang-orang India. Ya, orang India itu pakai alat-alat kayak gini, Bun, buat nerapi orang. Ya, ada kayak gending-gending apa nih? Ada baskom kuningan, ya, ada alat pukul gong, ada juga kayak semacam rebana, tapi bentuknya dari kuningan seperti ini. Dan semua itu biasanya kalau diterapi, cara nerapinya adalah di kepala kita ditaruh gong ya, yang ukuran misalkan kecil, taruh di leher, taruh di pusar ya, di dada dulu, tengah di antara jantung itu, lalu di pusar, lalu di kemaluan ya, sampai akhirnya taruh di ujung kaki kita. Setelah itu nih si terapisnya akan memukul gong terbesar di tengah ini. Gong gitu ya. Apa yang terjadi? Biasanya akan terjadi resonansi. Resonansi dari ujung kepala sampai ujung kaki karena ada getaran gelombang dari kuningan tersebut. Sound healing. Nah, dampaknya adalah orang-orang yang mendapatkan getaran gelombang dari pukulan alat seperti kuningan ini, dia mengalami kesembuhan lebih cepat. Di India populer nih metode healing kayak gini ya, getaran dengan getaran musik gitu. Nah, menurut Deepak Chopra, ini juga orang India, gitu, dia bilang kalau kita punya pikiran yang bahagia, maka dia akan membentuk molekul bahagia. Tapi kalau kita punya pikiran yang tegang, itu hanya membuka pintu masuknya banyak penyakit, termasuk kanker, gitu ya.
Jadi saya sebagai seorang praktisi quantum healing, itu hampir banyak menemukan orang-orang yang punya sakit kanker, penyebabnya adalah karena dia punya luka batin yang mendalam. Luka batin terhadap masa lalu yang mendalam, itu dampaknya adalah punya sakitnya kanker, tumor gitu, kista ya. Dan ini bahaya. Penyebabnya apa tadi? Kita membuka area pikiran kita untuk tidak memaafkan orang lain. Merasa sakit hati dengan masa lalu. Baru nanti munculnya kemudian, ya efek-efek sakit itu muncul kemudian menggerogoti dirinya dalam bentuk kanker. Ya, kankernya bisa tahu-tahu mendadak di stadium 4. Kenapa? Karena dia sakit hatinya enggak, mungkin dia diam, kelihatannya dia bisa menyembunyikan sakit hatinya, tetapi di dalamnya itu masih ngeruak gitu. Maka jadilah orang yang mudah memaafkan. Orang yang kenal Quran, udahlah gitu ya. Dia akan bilang gini, sudahlah. Yang sudah terjadi, terjadilah. Hanya Allah yang berhak menyimpan data-data masa laluku. Aku hanya siap memperbaiki hari ini, dan aku siap menjadi yang terbaik di masa depan. Gitu. Sehingga dia nggak mau lihat lagi masa lalu yang buruknya, karena dia tidak ingin hidupnya tidak bahagia. Itulah yang bisa menjadi takaran kita. Nah, yang menarik dari metode sound healing ini, Bunda, adalah Profesor Amin Syukur. Beliau sudah penderita kanker stadium 4. Dokternya udah bilang gini, Pak, harapan hidup Anda tinggal 2 minggu lagi, 15 hari lagi. Apa masih ingin terus di rumah sakit atau ingin pulang? Saya mau pulang aja, kata Profesor. Ketika beliau pulang, maka apa yang beliau lakukan? Beliau langsung minta semua ruangannya itu dibacakan Quran. Diputarkan ayat-ayat Al-Quran, dan beliau pun melantunkan bacaan Al-Quran terus-menerus. Dan apa yang terjadi? Sel kankernya hilang. Ketika dia kembali lagi ke dokter bilang, kemana sel kankernya? Anda tuh hampir mati dalam 15 hari, tapi hilang. Rupanya karena, menurut Profesor Amin Syukur, jadi ngobrol sampai aku yakin nih ngomong kayak gini, ini tulisan beliau ya. Profesor Amin Syukur membuktikan bahwa zikir dengan nyaring dapat menenangkan jiwa, sekaligus merangsang aktivasi otak melalui indera telinga. Apabila jika disertai dengan pengaturan pernapasan dan visualisasi. Inilah yang disebut dengan sound healing. Atau dalam bahasa Arabnya disebut al-ilaj bis-saut, yaitu penyembuhan dengan metode suara. Suara, dan suara ini pilih Quran. Ya iyalah, pasti lebih baik dengan gending-gending kayak orang India ini aja nyembuhin, apalagi dengan Al-Quran. Jadi silahkan Ibunda, boleh juga tuh dipakai penerapannya untuk terapi Quran ya. Jadi kemarin saya pun ketika mendoakan adik perempuan saya masuk ruang ICU sampai 2 bulan, nggak bisa ngomong karena dibolongin lehernya. Hidupnya udah antara hidup dan mati selama 2 bulan, kita dalam ketakutan. Ya, hidup kita juga tidak ada kepastian apakah dia panjang umur atau tidak. Sampai sekarang alhamdulillah sudah pulang. Itu sehat walafiat. Sekarang ini hari di mana dia pengen syukuran, pengen kami semua saudara-saudara kandungnya itu ngumpul makan bareng karena dia sudah mulai bisa makan, udah bisa ngomong. Ya, ini lehernya yang tadinya dibolongin. Kemarin ada sedikit kecelakaan sebetulnya dari rumah sakit, membuat selang yang dipasang di lehernya tidak berfungsi dengan baik. Jadi dia nggak bisa nyium, terus saturasi oksigen jadi turun, ngedrop. Akhirnya bermaksud kontrol sebetulnya ke rumah sakit. Dok, minta tolong dibenerin ini, jangan-jangan ada selang yang geser gitu ya, selang disebutnya selang tracheostominya. Ternyata apa yang terjadi? Kata dokter, bagus nih lukanya. Ya udah deh dicabut aja ya. Dicabut selangnya. Setelah itu kata dokternya udah nggak usah dipasang lagi selang di lehernya. Sekarang biar aja dia rapat sendiri lukanya. Kita nggak bayangin si lubang di leher ini itu akan dijahit dulu. Dijahit, dioperasi besar ya, masuk ruang rumah sakit besar. Ternyata enggak. Cuma dicabut aja selangnya, lalu kemudian dia akan rapat dengan sendirinya. Dan sekarang adik saya sudah punya suara lagi. Punya suara, bisa makan leluasa, bisa hirup udara juga leluasa dengan tanpa ada selang lagi dari lehernya. Ini menarik banget. Apa yang kami lakukan saat itu? Kami melakukan metode dengan cara Al-Quran. Jadi kita kirimin Quran terus-menerus. Anak-anak itu yang namanya hatam Quran terus-terusan. Kita yang jadi saudaraan juga baca Quran. Ya. Yang terus-menerus kita bacakan. Dan apa yang terjadi? Keajaibannya adalah sampai ya ke ruang ICU. Dan disitulah proses penyembuhan sampai hari ini adik saya dianggap sebuah keajaiban di rumah sakit UI katanya ya. Karena jarang sekali yang bisa selamat lolos dari ruang ICU kecuali pulang dengan wafat gitu ya. Dan beliau selama 2 bulan akhirnya sembuh, alhamdulillah.
Nah itulah teman-teman, ibunda semua yang dirahmati Allah, Al-Quran. Lalu kemudian Abdullah Al-Daim Al-Khalil dalam buku Al-Qurannya tentang Healing Book mengatakan bahwa suara termasuk bacaan Quran merupakan gelombang yang menyebar di udara. Getaran frekuensinya di udara tersebut akan menggetarkan gendang telinga, lalu ke syaraf pendengaran, kemudian berubah menjadi gelombang elektromagnetik yang diterima otak. Dan otak selanjutnya melakukan analisa dan memberikan perintah kepada seluruh tubuh untuk memperbaiki. Wah, dahsyat gitu ya. Jadi yuk kita pakai metode ini. Setidak-tidaknya jika anak kita diminta belajar Quran, mereka tahu manfaatnya juga. Manfaatnya adalah dari sisi kesehatan. Selanjutnya ibunda dan teman-teman semua, ini hasil penelitian ya tentang bagaimana seseorang yang membaca Al-Quran. Ini DNA nih yang bentol-bentol ini kayak bintang. Ini adalah tadi ya DNA yang bentol-bentol itu. Nah, ketika dibacakan Quran, hasil potretnya seperti ini. Seperti ada laser yang bergelombang-gelombang, warna-warni indah banget, yang melingkari DNA kita. Jadi suara gelombang elektromagnetik Quran itu, Masya Allah, seperti laser. Ya, cantiknya luar biasa gitu di tubuh kita. Inilah yang membuat kita mendapatkan proses penyembuhan ya di dalam tubuh kita. Lalu kemudian yang sebelah kanan paling atas, ini adalah potret gelombang otak manusia saat sedang sibuk, sedang ramai, seperti duri-duri yang tajam. Ini otak kanan, ini otak kiri. Ya, banyak sekali duri-durinya. Nah, ketika otak diajak tenang, seperti mendengar Al-Quran atau membaca Al-Quran, maka otak akan sangat rileks, fokus dan reseptif. Ya, reseptif itu memiliki kemampuan mendengar sekaligus membaca. Bentuk gelombang otaknya ternyata seperti ini pun yang di bawah, warnanya biru. Nggak ada duri-durinya. Tenang gitu. Tenang banget, nggak tajam gitu. Jadi sampai ada kaidah ya. Saya ambil dari Ustadz Bendri ya. Ustadz Bendri itu kemarin saya sempat dengar kajian parenting beliau. Beliau bilang begini. Kalau ada ibu-ibu yang nggak merasa bahagia karena urusan material di dalam keluarganya, tuntutan ekonomi tinggi kepada suami, nggak pernah ngerasa cukup, nggak mau bersyukur dengan apa yang dimiliki suami, itu menandakan bahwa istri tidak mendapatkan asupan yang cukup tentang spiritual katanya. Jadi orang yang nggak dapat kekuatan spiritual kurang, maka dia akan mencari ke arah material katanya gitu. Tapi kalau yang dikasih muatan asupan spiritualnya kuat, maka dia nggak bisa lagi lihat yang material. Karena semua yang dilihat adalah keberlimpahan. Meskipun kurang, dia lihatnya keberlimpahan. Karena itu sangat baik jika kita banyak mendekatkan diri kepada Quran, mendekatkan kualitas spiritual kita kepada Allah, komunikasinya baik, sehingga apa yang berbentuk material di hadapan kita semuanya tuh asik-asik aja gitu ya. Punya duit gak punya duit, senyum gitu ya. Anak pinter gak pinter, asik aja. Yang penting ada Allah yang mencerdaskan spiritualnya gitu. Hidup kita tuh betul-betul nikmat ya, dalam kondisi pancaran gelombang yang seperti ini. Ini dia ya secara ilmiahnya. Nah, keuntungan lain dalam hal metal ini adalah ini. Ya. Yang bisa kita lakukan langkah-langkahnya ya Bun ya. Langkah-langkah pengasuhannya adalah metode Al-Quran atau metode talaki Al-Quran, metal, bisa dengan cara metode memindahkan Al-Quran ke dalam otak. Ya. Jadi gimana caranya Quran bisa pindah ke otak kan gitu ya. Nah, ada beberapa metode, saya pilihkan saja, ada 7 metode Quran yang bisa Ibunda pakai untuk menerapkan agar Quran pindah ke otak. Karena akan datang suatu masa, di masa depan, buku-buku itu udah nggak ada lagi dicetak. Hari ini aja udah kelihatan, ya, kita punya Quran digital. Lama-lama pabrik Al-Quran akan tutup. Apalagi kalau bumi sudah nggak punya pohon, sehingga tidak ada kertas yang bisa diproduksi. Karena kan produksi kertas dari pohon. Bayang dong di masa depan tidak ada Quran dalam bentuk kitab. Ketika Quran dalam bentuknya adalah bentuk digital, kalau musuh Islam ingin menghapus Quran itu gampang. Tinggal dikirim aja virus yang bisa menghapuskan jejak Al-Quran, tulisan Al-Quran sekecil apapun langsung delete, hapus, maka semuanya hilang. Kebayang nggak bahayanya masa depan? Anak-anak kita bisa jadi kalau hari ini nggak pernah megang kitab Quran dalam bentuk kitab buku, terus ditambah dia terlalu membanggakan kitab dalam bentuk digital, ya Quran dalam handphone, sementara nanti handphone itu bisa jadi lenyap, bila handphone lenyap, kitab udah nggak ada, apa yang terjadi?
Tidak ada satu orang pun yang paham tentang Quran. Dan ini bencana paling besar di masa depan. Karena itu persiapan kita sekarang adalah bagaimana memindahkan Quran yang ada di kitab, Al-Quran yang ada di digital, semuanya nempel di otak. Nempel di otak. Jadikan anak kita penghafal Quran. Bukan cuma anak, kita juga jadi penghafal Quran. Sampai kapan ngapalin Quran? Sampai ajal menjemput. Jangan pernah katakan kita sudah terlambat menghafal Quran. Tidak. Kita masih punya kesempatan menghafal Quran selama ada nafas yang masih kita hirup. Dan itulah kita adalah masih tetap pejuang penghafal Quran. Jadikan anak-anak kita memindahkan Quran ke dalam otaknya. Metode yang bisa dipakai adalah yang pertama metode tabarok. Ya, tabarok. Tabarok ini saya temui ada di Serang, Banten ya. Mbak Mimi tahu banget di sana ada tempat Bunda Umi Kulsum ya. Beliau seorang umi yang menggagas gerakan metode tabarok dari Mesir. Karena beliau seorang LC juga ya, lulusan dari Mesir. Metode yang dipakai adalah anak-anak berumur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ya, masih balita. Itu datang ke majelis ilmu beliau tabarok, lalu disuruh menghafal ayat Al-Quran per ayat. Diulang-ulang. Ayatnya cuma dilihat, didengarkan, dan cuma diikuti bacaannya, lalu suruh dihafalkan. Mereka nggak perlu kenal huruf dulu abatasa. Jadi abatasa itu dikenalkannya nanti. Yang penting adalah menghafalnya dulu. Nah, sejak umur 2 tahun itu sudah menghafal. Jadi saya kaget di sana, anak 5 tahun hafalannya udah 5 juz. Anak 5 tahun 5 juz gitu ya. Saya bingung gimana belajarnya. Ternyata cara belajarnya adalah 1 ayat demi 1 ayat dibunyikan. Seperti itu. Yang pertama. Yang kedua adalah metodenya tikror. Apa itu tikror? Yaitu metode yang dipergunakan oleh Imam Bukhari radhiyallahu anhu. Caranya, dia baca Quran, diulang selama 40 kali pada setiap ayat, maka otomatis kita bisa menghafal. Disebutnya menghafal tanpa menghafal. Gitu ya. Jadi metode tikror ini terkenal. Nah, sekarang ini metode tikror bukunya atau kitabnya diterbitkan oleh Syamil Quran. Ya, Syamil Quran memproduksi Quran tikror, yaitu metode yang dipakai oleh Imam Bukhari. Di sana udah ada kotak-kotaknya, kita tinggal checklist, tinggal centang-centang. Kalau sudah 40 kali pengulangan udah ada gitu ya. Dan beneran loh, ternyata hafal. 1 ayat dibaca 40 kali hafal. Ya iyalah gitu ya, Masya Allah. Gitu. Lalu kemudian yang ketiga adalah metode hufaz. Nah, Al-Qur'annya ini yang memproduksi adalah Cordoba. Ya, Quran Cordoba disebutnya. Seperti apa metode hufaz? Metode hufaz itu nanti Bunda akan lihat Qurannya itu beda. Qurannya terbagi atas 5 warna pada 1 halaman. Yang menunjukkan 1 warna ini dihafal pada saat waktu sholat. Warna merah, sholat subuh, warna kuning, ya, sholat zuhur, gitu terus. Jadi ada pewarnaan, ada 5 warna. Nah, setiap warna tersebut, kalau mereka menyarankan diulang-ulang selama 40 menit. Itu dibaca doang. 40 menit. Bayangin, satu makro, satu warna itu dibaca 40 menit. Ya otomatis hafal lah gitu ya. Tapi coba baca itu doang gitu. Lalu setelah itu 5 menit menghafal. Padahal dalam 40 menit aja sudah bisa muncul ya, sudah bisa muncul pengetahuannya gitu ya, penghafalannya. Itu dia, Masya Allah Bun gitu ya. Yuk kita pakai. Nah, saya banyak pakai. Jadi saya pakainya gini kalau saya pakai 2 nih. Qurannya saya pakai Quran Hufaz, metodenya saya pakai metodenya Bukhari. Tetapi metode Bukharinya saya tidak 40 kali. Saya metodenya hanya 20 kali baca. Karena dalam 20 kali pengulangan saja, nggak sampai 40 menit juga, saya sudah hafal. Jadi saya pakai 2 gitu ya. Setiap warna untuk 1 waktu sholat, kemudian dibacanya berulang kali 20 kali, udah langsung pindah ke otak. Cep gitu pindah. Nah itu bisa dipakai. Ya, silakan dikompilasi aja. Dan metode yang keempat adalah disebut metode Kauni. Metode Kauni ini penggagasnya adalah Ustadz Bobby Herwibowo. Yaitu menghafal semudah tersenyum katanya. Atau jargon lainnya menghafal semudah membaca Al-Fatihah katanya gitu ya. Ini jargon beliau. Yaitu dengan menggunakan gerakan tangan atau kinestetik linguistik. Metode ini lebih tepat untuk anak-anak TK. Ya, anak-anak sekolah, SD, bisa gitu ya. Yang memang dunianya masih clear ya. Clear kosong gitu, sehingga dia mudah berimajinasi dengan gerakan-gerakan tangan.
Untuk orang dewasa bisa, tapi butuh perjuangan karena orang tua itu sudah nalar ya, sudah nalar. Kecuali mereka dilahirkan sebagai orang yang otak kanannya dominan, maka bisa gitu ya, bisa untuk menggunakan metode kauninya Ustadz Bobby Herwibowo. Beliau ada di Depok ya, tinggalnya di Depok juga, bisa dicari di browsing aja di internet kalau pengen mengajarkan metode Al-Quran dengan konsep kauni. Gitu. Yang kelima adalah metodenya Ustadz Adi Hidayat. Bagaimana cara beliau menghafal? Kalau beliau sebetulnya Ustadz Adi Hidayat itu bisa menghafal pojok kanan, pojok kiri ya. Itu lebih karena beliau memang dapat, saya menyebutnya ilmu laduni ya, laduni. Karena ketika ayahnya meninggal, beliau sudah masuk pesantren, beliau dijemput, padahal baru 2 minggu katanya masuk pesantren, dijemput, lalu dikabarkan bahwa ayahnya meninggal. Disitulah dia masuk kamar ayahnya dan diambillah Quran yang berwarna biru katanya. Al-Quran di mana ayahnya biasa membaca. Dipeluk, lalu dia bilang gini, ya Allah, aku berjanji akan memberikan mahkota Quran kepada ayahku, gitu ya. Dan seketika dia katakan tiba-tiba ada cahaya yang masuk dari Quran itu ke dalam tubuhnya, gitu. Nah sejak saat itu dia bilang dia bisa baca Quran itu ada di mata, ya, ada di matanya. Jadi Quran mau udah pindah ke mata ya. Jadi bisa loh sebetulnya, cuman memang itu hanya izin Allah ya. Nah Ustaz Hidayat kayak begitu, aslinya tuh, makanya kenapa beliau bisa bunyinya itu langsung tetek-tetek, karena Quran tuh kelihatan, memang kelihatan dalam indera penglihatannya. Kalau kita kan nggak bisa lihat kalau nggak ada Qurannya gitu, tapi beliau bisa lihat. Nah metode ini diterjemahkan dalam bentuk aplikatif supaya mudah diikuti oleh kita semua gitu ya. Bagaimana cara beliau menerjemahkannya? Caranya gini, jadi saya juga pakai metode ini. Saya punya papan di mana saya membagi menjadi 4 bagian, ya 4. Yang kanan itu saya tulis pojok kanan atas, pojok kanan bawah, pojok kiri atas, pojok kiri bawah. Lalu Al-Quran itu saya bagi menjadi 2 bagian. 1 halaman menjadi setengah halaman bagian atas, setengah halaman bagian bawah. Akhirnya dengan cara itu saya mudah menghafal, karena kalau saya lagi sholat saya tinggal lihat papan itu langsung kelihatan tuh, ya bunyi huruf-huruf depannya, tuliskan clue-cluenya saja gitu ya, clue-cluenya saja. Misalkan yusabbihu lillahi ma fis samawati gitu ya, yusabbihunya doang yang ditulis. Terus kita ayat depan-depannya saja. Dan ini saya pakai, ternyata beneran efektif banget. Ya, efektif. Metode Ustadz Adi Hidayat ini. Nah, yang keenam, ibunda semua, adalah metodenya Syekh Ali Jabir almarhum. Nah, ini yang agak sulit, amazing, tapi betul gitu ya. Kalau beliau juga sama bisa ngeliat Quran ada di mata beliau. Ya, seperti Ustadz Adi Hidayat, cuman cara beliau itu menarik gitu. Nah, cara beliau adalah kalau kita mau menghafal Quran, jangan dibaca adanya. Ya, jangan dihafalin. Jadi Quran dilihat, merem, lihat, merem lagi, lihat lagi, merem lagi, lihat, merem lagi. Apa yang terjadi? Apa nggak nyobain? Kalau kita memandang-mandang huruf nih, dilihat, diulang, kita lihat ke tembok sebelah sini, maka huruf yang tadi kita lihat itu langsung tercetak di tembok gitu. Pernah Bu? Kayaknya praktekin deh kalau nggak percaya. Ini ada tulisan metal di sini ya. Saya kedip-kedipin mata saya, metal. Saya lihat tempat yang lain, maka tulisan metal akan muncul ya di dinding-dinding sempat kita ngelihat gitu. Nah, itulah yang dipakai oleh metodenya Ustadz Ali Jabir. Memindahkan gambar Al-Quran langsung ke mata kita. Sehingga mata kita itu akan membaca. Jadi kita nggak perlu hafal gitu. Baca aja orang di depan matanya kok gitu. Kelihatan gitu. Masya Allah, ini yang disebut dengan flash reading atau blitz reading. Metode ini ada Bun, ya, ternyata yaitu metode membaca dengan sangat cepat dengan memotret. Karena mata itu berbentuk seperti fotografi, ya, seperti kamera yang memotret, ceprek. Nah, Syekh Ali Jabir itu dianugerahkan Allah kemampuan memotret halaman-halaman Quran, sehingga kalau dia mau buka halaman manapun kelihatan langsung. Halaman 250, trek, halaman 250 keluar. Tinggal baca dong dia. Ya apa yang ngeri-ngeri sedap gitu, ngeri-ngeri sedap. Quran yang nggak ada tapi dia bisa baca gitu. Tapi itu mungkin dalam dunia penciptaannya Allah, memindahkan Quran langsung kelihatan depan mata kita itu adalah niscaya ya. Kemungkinan yang sangat besar dan mudah untuk diikuti. Itu dia ya. Nah, yang terakhir ibunda semua, yaitu yang disebut hipnoterapi Al-Quran. Metode ini pun saya pakai dan ini betul-betul mempercepat akhirnya kemampuan saya mengingat Al-Quran. Penemunya adalah Syekh Dr. Yahya bin Abdul Rajab Al-Gautahani dari Madinah.
Nanti kalau Ibunda pengen tahu siapa beliau, silahkan browsing di internet. Ada YouTube-nya, kalau nggak salah ya, YouTube-nya tentang hipnoterapi Quran, dan cari pembicaranya beliau. Supaya ngedengerin langsung tuh terjemahan bagaimana beliau mengajarkan metode hipnoterapi ini. Nah, hipno Al-Quran itu ternyata adalah salah satunya nih metode aplikatifnya aja ya. Yang saya nggak bicara teori beliaunya, langsung ke metode aplikatifnya. Membaca Al-Quran dengan mengambil nafas sambil mengeluarkan atau menghembuskan nafas. Lakukan 1 menit berulang-ulang 1 ayat sehingga Al-Quran langsung melekat di otak. Maksud saya begini caranya. Kita ambil nafas, langsung bunyikan Al-Qurannya. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Gitu ya. Jadi sambil hirup, sambil menghembuskan. Nah, ketika menghembuskan sambil bunyiin ayat, Bun. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil qudusil azizil hakim. Ambil sampai nafas terakhir. Nah, ketika saya menggunakan metode Syekh Yahya ini untuk menghafal Al-Quran, saya lihat 1 ayat, saya baca berulang-ulang sambil saya tarik nafas, ketika mengeluarkan tuh bunyiin gitu. Tarik nafas, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tarik nafas lagi. Gitu. Terus begitu sambil ngebunyiin, maka Al-Quran nempel, plek tertulis di otak kita. Nah, inilah yang saya maksud dengan metode Quran, ya, mentalaki Quran secara langsung bagi untuk anak kita maupun untuk diri kita sendiri. Masya Allah. Jadi silahkan dipilih dari 7 ini, boleh dipakai semuanya, boleh dikompilasi. Maka yang terjadi adalah kehebatan hidup bersama Al-Quran. Gitu. Jadi mungkin saya cukupkan sampai sini supaya kita bisa diskusi ya. Ini aslinya materinya panjang, tapi saya khawatir Ibunda akan kelelep ilmu gitu ya. Silahkan boleh tanya jawab, lalu kita bisa bicara diskusi dari sini. Gitu. Oke. Saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ummahat, kita telah banyak belajar dari pemaparan materi Bunda Kurnia. Saya dari awal aja langsung terpukau ya Bunda gitu, karena saya sangat sangat menghadirkan hati gitu, karena anak-anak kita semua ini kan masih dalam kondisi dini ya Bunda gitu. Paling besar saja putri saya itu usia 12 tahun gitu, sehingga apa-apa yang Bunda paparkan tadi sangat-sangat menjadi gambaran bagi kita para orang tua untuk menjadikan Al-Quran ini sebagai metode dalam pendidikan atau tarbiyah di keluarga kita semua. Baik Ummahat, tentunya kita sangat membutuhkan penguatan selain dari materi yang beliau paparkan. Untuk selanjutnya kami buka sesi tanya jawab bagi para jamaah yang ingin bertanya mengenai lanjutan dari materi yang diberikan oleh Bunda Kurnia. Ummahat, dipersilahkan bila ada yang ingin bertanya untuk di kolom chat boleh, atau memberikan emot raise hand, icon raise hand. Sambil menunggu yang lain, Bunda, mungkin saya mewakili terlebih dahulu ya. Biasanya Ummahat nih teman-teman perlu dirangsang dulu, Bunda. Perlu ini ada Ummu Fat. Silakan Ummu Fat, bila ingin bertanya boleh dipersilakan secara langsung. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Saya mau menanyakan mengenai surat Maryam ya, ayat keberapa tadi ya, ke-13 apa yang tentang itu loh, mendapatkan hikmah kebijaksanaan sejak kecil itu ya, Nabi Yahya. Hingga kan Nabi Yahya itu tidak mau, ketika diajak bermain kan tidak mau 12, gitu ya. 12 sampai 15. Saya pernah membaca suatu kajian, ini ada yang menafsirkannya jadi metode pengasuhan itu tidak ada belajar sambil bermain gitu. Apa benar seperti itu atau gimana menafsirkannya? Kan tidak mau bermain-main lagi di usia 10 tahun ya. Apakah memang diartikan saklek berarti tidak boleh bermain, jadi harus sudah mulai fokus serius atau bagaimana? Seperti itu aja. Makasih. Baik, jazakillah khairan untuk Ummu Fat.
Kita menunggu Bunda Kurnia. Beliau masih ada ya? Apa lempar? Bunda Kurnia. Kayaknya ke pental ya, Ntar saya cek dulu. Iya benar, Bunda kelempar dari Zoom. Dah, alhamdulillah udah bergabung lagi sama kita semua. Bunda tadi sempat dengar pertanyaan dari Ummu Fat, Bun? Atau perlu diulang? Assalamualaikum, Bunda. Gimana, Bunda? Tadi pertanyaannya sempat kedengeran atau udah kelempar dari Zoom? Belum ini. Suaranya belum kedengeran, Bunda. Jackson, kedengaran nggak, Mbak? Ya, alhamdulillah. Gimana, Bunda? Tadi ke pertanyaannya sempat kedengeran apa gimana? Ya, Afan. Boleh diulangi lagi kalau ada pertanyaan. Oke, Jadi baik, terlempar baik. tadi dari Zoom. Oh iya, Masya Allah. Baik, Kayak connecting-nya ini deh. mohon diulang pertanyaannya, Afan, ya mangga silakan. Ini Bunda mengenai ayat surat Maryam tadi kan yang mengenai Nabi Yahya diberi kebijaksanaan sejak kecil itu ya, jadi ketika diajak bermain oleh temannya tidak mau bermain-main. Saya pernah dengar atau membaca sebuah tulisan atau kajian, saya juga lupa ya. Cuman katanya jadi dimaknai dengan berarti harusnya mencontoh seperti itu dong, di usia seperti itu sudah tidak ada bermain-main lagi. Jadi nggak ada tuh istilahnya belajar sambil bermain. Nah, maksudnya apakah sampai sesaklek itu bagaimana penafsirannya? Ya, enggak. Ya. Saya pernah ikut kajian tafsir bersama Ustadz Abdul Aziz ya tentang apa tadi itu wa atainahul hukman sobiyan itu memang anugerah spesial. Jadi istilahnya Yahya itu memang pribadi yang spesial gitu ya, spesial. Mungkin ibu-ibu bisa lihat ya, anak-anak spesial itu biasanya akan kelihatan dari usia 3 tahun saja. 3 tahun saja secara spiritual dia muncul ya. Kecerdasan spiritual itu muncul. Padahal kita nggak kayaknya perasaan gue nggak gitu-gitu amat, misalnya gue nggak gitu-gitu amat dan nanamin spiritual. Tapi ini anak terbentuk sendiri gitu. Sholatnya ya 3 tahun tapi sholatnya 5 waktunya tidak pernah ditinggalkan. Itu udah kelihatan bakat-bakat kayak gitu, bakat spiritual. Saya punya anak pertama yang saya sebutnya wa atainahul hukman sobiyan gitu. Karena saya ngerasa saya kayaknya nggak gitu-gitu amat gitu, nggak didik anak untuk sholat ya biasa aja, namanya anak kecil nggak sholat ya nggak apa-apa. Tapi anak saya ini gambaran hukman sobiyan yang paling sederhana gitu. Dari umur 3 tahun nggak pernah mau ninggalin sholat 5 waktu gitu. Dan ketika dia kehilangan waktu sholat karena ketiduran, dia nangis menjerit-jerit karena dia merasa menjadi orang yang mengkhianati Allah gitu. Nah yang kayak gini-gini nih, disebut anak-anak kita itu diberikan kepekaan terhadap spiritual, kedekatan dengan Allah, terkoneksi, bahkan dia nggak menyukai hal-hal yang buruk gitu, hal-hal yang buruk terhadap keburukan yang jauh dari Allah itu dia nggak suka gitu. Dari masih kecil udah kelihatan gitu. Dan memang nampaknya biasanya cara bentukannya kelihatannya kayak ekstrim gitu ya, kayak ekstrim. Kayak kalimatnya adalah aku nggak suka main kayak gitu-gitu gitu. Itu bukan permainan penting bagiku. Bagiku adalah menuntut ilmu misalkan gitu ya. Nampaknya ekstrim, tapi begitulah takdir Allah memperjalankan seorang anak yang dianugerahi hukman sobiyan gitu. Jadi bukan karena batasan usia gitu. Bukan karena karena udah usia 10 tahun berarti anak-anak udah nggak boleh main-main, harusnya serius gitu. Ya enggak juga gitu. Tapi memang dalam konsep pengasuhan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih detailnya adalah pengasuh anak itu rumusnya 3, 7 gitu. 7. Ingat kalimat itu 7 tahun pertama. Nah 7 tahun pertama itu memang kata Ali bin Abi Thalib la ibuhum.
Banyak main lah kalian. Makanya belajar Al-Qur'annya, ngapalin Qur'annya sambil main-main nggak masalah. Tadi sambil main-mainnya sambil nonton TV. Karena kan ada Al-Qur'an yang pakai teks, running teks gitu. Sehingga dia boleh pakai Qur'an. Nah, itu yang metode tabarok tuh kayak gitu. Di sekolah tabarok itu ada TV besar di mana anak-anak itu belajar Qur'annya sambil pertama ada prolog nyanyi Qur'an, gitu, nyanyi Qur'an, sekartun, sehingga anak-anak udah dibuka sistem limbiknya. Setelah limbiknya dibuka, mereka diperdengarkan irama Qur'an yang seperti irama, kalau di itu ada iramanya apa? Umi, cara bacanya beda kan gitu ya. Kemudian apa lagi? Metode yang lazim gitu ya, yang sekarang banyak dipakai. Itu punya irama-irama sendiri. Nah, itu bisa dipakai kayak gitu. Jadi pakai televisi. Itu boleh ketika umur 7 tahun ke bawah. Tapi ketika sudah masuk usia 7 tahun yang kedua, maka metodenya adalah sudah dengan metode yang mulai serius gitu ya, serius. Disinilah pengenalan huruf-huruf Quran mulai dipakai. Ya, tapi secara kejiwaan gitu, anak-anak yang dekat dengan Quran dia kan beda. Anak 7 tahunnya dekat dengan Quran dengan anak yang 7 tahun nggak dekat Quran akan beda kelihatan gitu maksudnya. Lebih kepada itu Bun, jadi bukan batasan usia. Berarti kalau udah umur 10 tahun nggak boleh main-main gitu. Ya, memang di usia 7 sampai 8 sampai 14 tahun itu memang sudah pembelajaran adab ya. Pembelajaran adab kalau kata Ali bin Abi Thalib, adabuhum. Ajarkan mereka adab. Dan memang disitulah tempat anak-anak ditempa menjadi anak yang mandiri, anak yang mampu menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan terutama urusan domestiknya, merapikan tempat tidur, merapikan pakaian, merapikan berkas sekolahnya. Itu masa 7 tahun kedua. Begitu 7 tahun ketiga, ini udah nggak bisa main-main. Mereka memang sudah disiapkan menjadi seorang pemimpin muda ya, pemimpin muda yang siap untuk melangkah dengan kemandiriannya. Kayak gitu Bun. Di kompilasinya gitu ya. Jadi bukan berarti artinya adalah berarti memang nggak boleh main-main enggak gitu ya. Begitu Bun. Baik, Terima kasih. sama-sama. Bila ada umahat yang ingin bertanya atau menambahkan atau berdiskusi, dipersilahkan. Mohon menuliskan dalam kolom chat atau menyampaikannya lewat icon raise hand. Nah, ada Ummu Zildan, ya, Ummu Wanti Sukmarati. Mohon silakan, dipersilakan untuk langsung bertanya. Bunda, Enggak, silakan. Ini tentang metode pengasuhan anak-anak dengan Al-Quran. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana dengan orang tua yang terlambat mengenalkan atau mendekatkan anak-anaknya dengan Al-Quran, Bunda? Apakah ada batas usianya yang masih kita bisa perbaiki atau bagaimana, Bunda? Jadi Al-Quran itu kan adalah minhajul hayah. Minhajul hayah artinya pedoman hidup. Maka tidak ada batasan usia. Sampai selama kita masih hidup, kita masih punya kesempatan untuk menerapkan konsep pengasuhan Quran. Sekalipun anak kita sudah dewasa, ya, sekalipun anak kita sudah dewasa. Mungkin pendekatannya aja yang agak dirubah. Ya, kalau pendekatan kita masih kecil-kecil, kita bisa pakai tadi ya dengan kalimat perintah, huzil kita babi kuah. Ambil Quran nak, ayo nak, mama belajar, kamu belajar nak, gitu ya. Nah kalau udah dewasa mungkin lain. Lebih pakai kalimat-kalimat inspiratif ya. Kayak kemarin tuh saya gini Bun, saya ajak anak-anak saya pergi ke mall gitu ya, ke mall, lalu saya duduk bersama dengan mereka. Saya tahu ada beberapa yang kadang baca Quran, kadang tidak, ya kadang lalai. Saya perhatikan saja, tapi saya nggak mau nyebut personnya gitu, siapa yang saya perhatikan kendor terhadap kekuatan Quran. Apa yang saya lakukan? Cara saya bicara adalah saya bicara tentang diri saya sendiri gitu. Ini cara bicara pendekatan kepada anaknya sudah terlanjur gitu ya, udah terlanjur gede gitu ya. Saya bilang gini, makasih ya udah mau nemenin Umi di mall gitu ya. Sebenarnya Umi itu bukan pengen belanja-belanja sih, Umi cuma mau cari tempat supaya Umi mau merenung tentang diri Umi. Ini Umi udah bawa buku agenda gitu. Sebenarnya Umi sekarang lagi punya perasaan bersalah, punya perasaan insecure, saya bilang gitu ya. Saya punya perasaan yang kok Allah udah baik banget ya sama saya bilang gitu. Umi dikasih kesempatan kemarin tahun baru tanggal 1 Januari, Umi dikasih kesempatan juga Ramadan telah berlalu dan Umi dikasih kesempatan sampai Syawal Umi bisa lewati. Dan Umi dikasih kesempatan memasuki umur pada tahun ini tepat 50 tahun gitu ya. Momentum goldennya perempuan saya bilang gitu. Lalu kemudian Umi dikasih kesempatan lagi sebentar lagi kita masuk tahun 2022 gitu. Tapi Umi merasa bersalah.
ada beberapa target-target hafalan Umi yang tidak tercapai, ada beberapa kedekatan-kedekatan dengan Quran yang Umi perlu koreksi gitu ya. Doain ya, gitu. Jadi saya bilang doain ya, Umi lagi ngerancang nih gitu. Terus saya coret-coret ya buku saya gitu. Saya coret-coret, anak-anak ngeliatin aja gitu, ngeliatin. Terus kamu tahu nggak, saya ngobrol, ternyata mengubah hidup itu sangat mudah nak, gitu. Seperti menjentikan jari, ya. Seperti menjentikan jari. Ketika kita berubah sedikit saja, maka yang terjadi keajaiban. Mungkin kalau saya bilang kalau kakak, abang, adik mau mengubah diri, nggak usah banyak-banyak sih. Memang nggak pernah nargetin anak-anak berubah banyak, sedikit aja nak. Karena sedikit itu ternyata ajaib. Gitu. Saya ceritain betapa Allah tuh mengubah saya cuma sedikit, tapi kok saya dapetnya banyak gitu ya. Akhirnya anak saya bisa gini nemuin ahanya. Iya loh kak, kakak perhatiin deh kak. Kakak kan kemarin ngeluh, kakak katanya nggak punya pekerjaan, uang tabungan kakak sudah menipis. Terus kakak merubah kebiasaan gitu ya. Biasanya kakak rebah-rebahan dulu, kakak memutuskan untuk rajin olahraga di pagi dan sore hari gitu ya. Dengan alasan pengen langsing gitu ya. Sore gitu. Ternyata tuh Kak, terjadi kan keajaiban kan Kak? Atau kakak ditelepon sama sekolah lama tempat kakak ngajar, kakak diminta mengajar kembali katanya gitu. Amazing loh Kak. Oke deh, aku perbaiki Quran katanya gitu. Jadi ngobrol santai gitu Bun, itu kodenya ngingetinnya. Tapi akhirnya mereka juga ya minimal baca lah gitu ya, baca. Aja kan tadi ingat wah itu kita juga sungguh-sungguhnya tolong dong dengerin hafalan Umi gitu, hafalan Mama dong dengerin, Mama ini nih ada PR nih tugas dari misalkan ikutnya apa di sini Mas Kanul Hafiz Hufaz ya yang punyanya Mbak Oki misalkan ya, anggota Mas Kanul Hufaznya Mbak Oki di sini menghafal Qurannya, ada setoran nih ya Mama dari Mas Kanul Hufaz pengen setoran bantu gitu. Jadi tidak ada kata terlambat sehingga anak-anak akan lihat oh Mamahku aja rajin banget ngapalin Quran, kayaknya aku perlu nih gitu. Ingat yang perlu kita ingat di otak kita bukan mau jadi penghafal Quran 30 juz, tapi kita mau memiliki kebiasaan menghafal Quran seumur hidup. Tidaklah masalah hafalan kita bertambah hanya 1 ayat saja, selama kita menghafal setiap harinya gitu. Itu lagi nggak apa-apa gitu ya. Saya tuh pas setoran hafalan ya Bun ya, udah cuma itu aja gitu, kata nggak apa-apa Bunda ya gitu ya, kata si guru hafal Qurannya, yang penting Bunda tetap menghafal gitu. Dan itu membuat saya semangat sekali. Sekarang Ustadz Abdul Aziz pun udah begitu gitu ya, udah begitu berubah paradigmanya. Dan paradigma ini yang membawa adalah Ustadz Hidayat ya. Jadi Ustadz Hidayat itu betul-betul kalau Anda pengen jadi penghafal Quran nggak usah repot-repot, ganti aja namanya jadi Hafizoh katanya. Selesai Anda jadi Hafizoh katanya. Cukup ganti nama katanya. Hafizoh itu adalah orang yang tak pernah berhenti menghafal sepanjang hidupnya. Jadi gitu ya Bun, insyaallah. Barakallah. Baik, jazakumullah khairan untuk Bunda Kurnia. Ada pertanyaan di kolom chat Bunda, izinkan saya untuk menyampaikan. Assalamualaikum, izin bertanya anak saya yang pertama alhamdulillah kurang lebih sama dengan anaknya Bunda Kurnia yang diceritakan tadi. Padahal saya pun merasa nggak gitu-gitu amat pendidikan agama yang untuk dia sewaktu kecil. Nah, justru di anak kedua saya mulai lebih meningkatkan penerapan agama di pendidikan anak, namun justru anak kedua agak sedikit berbeda dari kakaknya. Mohon solusinya Bun, apakah cara didiknya harus tetap disamakan dengan kakaknya? Syukron. Yang harus sama adalah cara mendidik anak, menitipkan anak kepada Allah Bun. Saya paling senang menitipkan anak kepada Allah. Jadi kalau saya mah ada siapa gitu ya, saya mikir gitu ya. Ilmu agama pas-pasan gitu ya, ngerti ilmu parenting juga bukan yang tahun-tahunan menghujam gitu ya. Bersama jalannya kehidupan, saya belajar ilmu pengasuhan. Ketemu guru-guru juga nggak banyak-banyak amat seperti para ulama. Sehingga yang bisa saya lakukan adalah titipkan anak-anak kita kepada Allah gitu ya. Jadi saya selalu, mungkin gini bahasa gampangnya, kalau kita pengen dapat pertolongan Allah, selalulah mengucapkan kalimat Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Kenapa Bismillahirrahmanirrahim? Dia ayat pertama dalam Quran ya. Bismillahirrahmanirrahim itu ayat pertama dalam Quran. Sehingga kekuatan Bismillahirrahmanirrahim ini sampai itu ada hadisnya yang mengatakan, dan aku turunkan satu kalimat kata Allah yang memiliki kekuasaan yang tidak dimiliki oleh kalimat yang lain kata Allah, yaitu kalimat Bismillahirrahmanirrahim gitu. Dia itu punya kekuasaan yang nggak bisa dimiliki kalimat manapun. Maksud saya gini, kita punya mulut nih, orang tua kan suka nasihatin anak. Kalau nggak baca Bismillah, maka kekuatan kalimat kita tuh nggak ada apa-apanya gitu. Nggak ada apa-apanya Bun, nggak akan ngena ke hati anak.
Tapi kalau mau nasihatin anak dengan ya Allah, dalam hati ya, Bismillahirrahmanirrahim. Mohon titipkan kalimat yang tepat di lisan saya ya Allah. Saya mau ngomong sama anak gitu. So, gitu. Mau ngomel juga gitu, Bismillahirrahmanirrahim. Supaya omelannya itu ngena gitu. Kan kita udah sering ngomel tapi udah gak ngena ke anak gitu. Anak sakit hati ya gitu. Kan yang kita mau adalah ngomelnya kita didengar gitu ya. Saya sampai berdoa loh Bun waktu di Mekah ya. Karena kebetulan saya pembimbing umrah, jadi saya kalau ke Mekah itu saya selalu berdoa yang sama sampai hari ini. Setiap kali di pintu Ka'bah saya bilang, ya Allah, saya ini seorang yang ditakdirkan Engkau punya kemampuannya bicara. Dan Engkau yang kasih aku bisa bicara. Baik sebagai pembicara, sesungguhnya pembicara parenting, ceramah dan sebagainya. Maka izinkan Engkau titipkan kalimat-kalimat dari lisanku itu adalah yang mengantarkan siapapun yang bertemu dengan aku, itu ketemu Engkau, ya Allah, gitu. Ketemu Engkau. Sekalipun dalam amarahku, sampai saya bilang begitu. Sekalipun dalam amarahku. Aku maunya kalau aku marah, maka anak tuh ketemu Allah. Siapapun sih, gitu. Orang dimarah ketemunya Allah, gitu ya. Saya maunya begitu. Supaya saya nggak perlu mikir-mikir, gitu. Kan capek ya. Mau marah mikir dulu nih. Ketemu Allah apa kagak. Gitu. Tapi ketika kita bilang Bismillahirrahmanirrahim, karena saya sudah minta, insya Allah Allah akan turun. Jadi gitu aja Bun, titipin anak ke Allah. Kalau mau apa-apa Bismillah. Gak disamain metodenya beda-beda juga nggak masalah. Sepanjang Bismillah gitu. Sepanjang Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah Bismillah anak kita akan dibentuk oleh ayat pertama dari Quran yang tertulis ini. Tuh ya kalimat yang luar biasa. Jadi, lanjut. Khairan, Bunda, ada pertanyaan berikutnya dari Ummu Lisa di Cilegon. Assalamualaikum, izin bertanya, jika kita menginginkan menggunakan metode Al-Quran sebagai pola pengasuhan, namun kondisi lingkungan keluarga terdekat tidak sepenuhnya mendukung untuk bisa konsisten menggunakan metode ini. Bagaimana cara mensiasatinya? Misal anak ketemu saudara-saudaranya yang mainnya HP, game, dan seterusnya. Bagaimana, Bunda? Ya kalau sekarang ini memang zamannya sudah beda ya Bun ya. Sudah memang kita sudah masuk ke zaman disebut society 5.0 ya. Masyarakat dengan pendekatan teknologi. Maka supaya ada jembatan komunikasi yang tepat, bolehlah Ibunda memasukkan metode Quran ini dalam gadget mereka ya. Meskipun tadi ya tetap waspada karena gadget itu bisa hilang dan lenyap suatu saat. Dengan satu virus saja menghapuskan data jejak rekam Quran, hilang semua Quran dari handphone kita. Kalau bisa tolong diinformasiin ke anak-anak juga, nak sayang, yuk kita belajar Quran pakai metode digital gitu, digital. Boleh difasilitasi juga Bun. Jadi gini, yang namanya metode Quran tuh bukan berarti 24 jam kita ngomongin Quran aja, enggak. Ngomongin Qurannya sebaiknya sudah dalam bentuk aplikatif juga ya. Jadi nggak semata-mata, ayo dong baca Quran, setara hafalan. Saudara kamu kan nggak pernah baca Quran, kamu sekarang baca Quran. Bukan itu, bukan. Ya tapi lebih kepada pemaknaan dan nilai-nilai Quran ini. Ya, itu juga perlu dimiliki keterampilan seorang ibu atau orang tua dimiliki keterampilan menerjemahkan Quran dalam bentuk pengejawantahan Quran sendiri. Pakai apa coba cara ngomongnya? Pakai hadis ya, atau pakai sunnah atau pakai sirah nabawiyah. Jadi di antara kita pembelajaran Quran adalah jangan lupa ceritakan Quran yang berjalan, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanya Mbak Mimi deh, dia paling jagonya ngomongin Quran yang berjalan soal buku sirah ya. Anak-anaknya terbukti ya. Saya ngelihat bagaimana Hamzah, bagaimana semua Mbak Davina, semua tuh anak-anak beliau tuh terbentuk ya dengan sirah nabawiyah. Itu kan Quran yang berjalan. Quran yang berjalan itu yang membuat metodenya itu terasa halus. Sehingga kalau toh lingkungan tidak mendukung, anak kita enjoy aja gitu ya, enjoy aja. Jadi jangan salahin lingkungannya. Kita buat aja, ciptakan lingkungan yang memang bisa, saya sebut bisa ngelondri ya. Kalau didapat yang jelek dari luar, dibersihin di rumah. Jelek di luar, bersihin di rumah. Jangan sampai di luar kotor, di rumah juga sama kotornya gitu ya. Di luar ada rendaman cucian kotor, di dalam rumah cucian kotor lebih bau daripada yang di luar. Itu nauzubillah min dzalik. Kalau bisa memang kita yang bagian membersihkan, nggak apa-apa. Atau libatkan tadi saudara-saudaranya lain yang tidak dekat dengan Quran, kita yang ciptakan sebuah sistem. Mekanisme membaca Quran lewat sirah gitu ya. Jadi sirah yang aplikatif, Quran yang aplikatif, baru kemudian membaca Quran. Nah kalau saya tuh sama teman-teman ya di Depon, kita pernah bikin ya, jadi ini ngikutin metodenya Ustadz Yusuf Mansur waktu itu. Itu anak-anak di kampung saya, banyak anak yatim dan anak duafa yang bandelnya minta ampun. Anak yatim kan suka ngeselin ya, gitu. Saya juga heran kenapa anak yatim suka ngeselin gitu. Kayaknya nguji kita nih yang mau nyumbang gitu ya, yang berbuat baik, karena suka ngeselin.
karena ibunya sibuk jadi pembantu, bapaknya udah nggak ada, jadi itu anak suka liar gitu kan, anak yatim di lingkungan saya, di kampung-kampung kumuh. Dan akhirnya kita terpikir untuk membuat mereka datang ke tempat kami gitu. Kita kasih mereka makan gitu ya, makan berkah gitu ya, makan berkah awalnya, lalu kemudian kita ajarkan Al-Quran satu ayat, terus dijadikan itu sebagai pintu masuk ke rumah kami gitu ya. Kita punya rumahnya, rumah muslimah cerdas. Di situ kalau anak-anak mau bergabung, maka mereka dapat makanan, lalu kemudian mereka cukup dengan menyetor satu ayat yang sudah kita ajarin gitu. Dan satu ayat PR lagi, kayak begitu. Sehingga akhirnya mereka terkumpul. Sekarang dari tadi cuma 20 orang, sekarang tuh udah 120-an. Ada 20-an anak gitu. Ya, yatim dan duafa. Ya, 80 orang lah yang yatim duafa murni, yang lain itu yang mampu lah gitu ya. Dan ini Masya Allah gitu. Terus kemudian cara kita mengubah mereka, ini anak-anak di lingkungan, yaitu yang pertama kali kita lakukan apa? Menulis Al-Quran, Bun. Dan mereka ternyata begitu menulis Quran. Jadi menulis Quran itu adalah gerakan DNA. Nanti kapan-kapan, ini kan materi saya akan berlanjut, insya Allah Mbak Mimi ya. Akan berlanjut reguler, nanti saya akan kupas tentang rahasia menulis Al-Quran gitu ya, sedikit-sedikit kita kirim. Nanti kemudian kenapa sih harus Quran yang dipakai, ini kan baru prolog awal, ya, prolog awal 1 jam gitu ya. Aslinya materi ini panjang, tapi saya kirim sedikit-sedikit dulu aja. Nah seperti itu Bun, nulis Quran, sampai akhirnya akhlak mereka berubah. Sekarang mereka bukan lagi komunitas membaca Quran, tapi komunitas penghafal Quran. Dari masih kecil sampai udah pada SMA gitu. Masya Allah deh pokoknya. Jadi jangan panik dengan lingkungan, yang ada kalau bisa kita ciptakan lingkungan. Itu saran saya. Baik, jazakumullah khairan untuk Bunda Kurnia. Ada pertanyaan mungkin kurang lebih sama ya dengan pemaparan Bunda, namun mungkin Bunda bisa menambahkan. Assalamualaikum Bunda Kurnia, jika sudah terlambat dalam pendidikan anak-anak karena anak-anak sudah besar, gimana cara memulainya, dari mana ya Bunda? Tidak ada kata terlambat, mulai saja, ulangi lagi pengasuhannya, mulai masuk lewat kisah-kisah inspiratif, gitu ya, atau ajak mereka bergabung ke komunitas Quran, ajak mereka bergabung bersama anak-anak muda ya, kayak seperti Hanan Ataki atau Taki Malik gitu ya, ajak ke komunitas seperti itu, komunitasnya Ustadz Muzamil ya, Muzamil kan bacanya Qurannya bagus banget dari ITB, ajak mereka ke mencintai anak-anak muda yang menjadi jargon Quran gitu. Terus suruh belajar lihat tuh Tengku Wisnu gitu ya, artis mau ngapalin Quran gitu, terus dibuka-buka gitu. Nah itu nanti juga mungkin bisa menjadi pengantar agar mereka asik dengan Quran. Keponakan saya ya, saya punya keponakan yang tadi saya bilang ibunya masuk ICU itu, mereka awalnya sama ibunya itu disekolahin apapun, panggil guru ngaji, tetap ogah-ogahan gitu ya. Sampai Allah sendiri yang mentarbiah mereka dengan ibunya dimasukin ke ICU. Sejak ibunya masuk ke ICU, mereka baca Quran nggak pernah ketinggalan sampai hari ini. Ya terus sampai khatam berulang-ulang. Dan dia bilang, ya Allah ternyata kemana aja kami selama ini nggak pernah ngapalin Quran, nggak pernah baca Quran, nggak pernah ngapalin Quran. Padahal mama kami dan kami itu nggak mau melakukannya. Dan sekarang Allah memaksa. Nah, coba Bu, Ibu mau milih anaknya dipaksa harus masuk ICU dulu kitanya, atau dari sekarang kita udah kasih tahu. Ya jangan sampai Allah langsung loh. Kalau Allah langsung yang ngajarin loh, bisa dikasih lewat musibah loh gitu. Udah dari sekarang aja pada belajar dah begitu, gitu. Dekat sama Quran gitu. Sehingga jangan sampai lewat musibah gitu ya. Tapi nggak ada kata terlambat intinya. Dan Quran insya Allah menjadi inspirasi. Gitu deh. Nah, ada yang ingin bertanya lagi, Umahan semua? Dia mau balap dua gitu. Bila ingin bertanya boleh di kolom chat atau bertanya secara langsung. Tekanan kan, udonsip dong. Baik Bunda, bila boleh ikut bertanya, saya pernah pernah diskusi Bunda dengan salah satu tokoh yang tinggalnya di daerah Citraraya, gitu ya. Saya bilang bahwa saya ingin menyampaikan bahwa saya ada niat Davina itu ingin ngafal Quran dulu gitu SMP-nya Bunda. Jadi fokus di hafalan Quran, nanti SMA baru mulai ke sekolah pondok pesantren yang mengajarkan jadi kejar paket lah gitu Bunda. Nah, cuman beliau memberi masukan gitu bahwa pun menghafal Al-Quran perlu memberikan skill gitu Bunda. Jadi perlu memberikan keilmuan yang lain yang itu sebagai modal hidup anak kita gitu. Jadi jangan sampai
penghafal Al-Quran, namun dia kesulitan dalam untuk sekedar mencukupi kebutuhan ekonomi saja, dia tidak punya kemampuan itu gitu karena terlalu fokus dengan Al-Quran. Bagaimana pendapat Bunda dengan apa yang disampaikan oleh teman saya, Bunda? Saya sepakat, sangat sepakat Mbak Mimi. Jadi begini, saya kebetulan kan membina di wilayah pelajar ya, sekarang ini wilayah pelajar. Dan kami ada membina beberapa lulusan pesantren dari Husnul Khotimah. Tahu ya, Husnul Khotimah kan fokusnya dia menghafal Quran ya. Bagus sih, pokoknya akhlaknya bagus gitu ya. Tetapi memang ternyata ketika kami lihat ada beberapa skill gitu ya, skill yang memang yang justru ini menjadi keputusan yang tepat di masa depan untuk mereka, ternyata itu nggak tumbuh gitu. Akhirnya kita ulang tuh pembinaannya ya, artinya dimasukkan lagi informasi-informasi tentang kematangan kepemimpinannya, itu kita masukkan lagi gitu. Memang dan itu nggak bisa dilakukan kecuali memang harus bersama hidupnya gitu Mbak, bersama hidupnya. Terus itu oke, yang Husnul Khotimah. Nah, kemudian kami juga melihat lagi di sebuah pesantren Quran juga nih, kan gini, anak-anak tuh bahkan saya punya gitu ya, kemarin tuh sampai akhirnya saya kritisi juga. Jadi kita di RMCC ini punya juga sekolah perempuan yang menghafal Quran. Terus saya bilang, jangan cuma ngapalin Quran pagi, baca Quran ngapalin, siang baca Quran ngapalin, sore baca Quran, enggak, saya bilang gitu. Sekolah ini harus juga ngajari keterampilan keperempuanan, keputrian saya bilang. Anak itu harus bisa masak, harus bisa nyuci gitu ya, harus bisa manajemen waktu dan manajemen dirinya gitu. Akhirnya kami masukkan ke dalam rumah tempat anak-anak penghafal Quran ini kurikulum skill itu tadi, skill keperempuanan ya yang harus mereka punya. Kenapa? Karena saya pernah lihat di sebuah rumah Quran itu kita numpang ke kamar mandi, itu isinya adalah rendaman cucian para santri gitu. Dan para santri itu ternyata nggak bisa nyuci baju gitu, sehingga baunya tuh kamar mandi karena rendaman akhirnya harus rapuh, sampai itu baju itu rapuh gitu. Karena mereka nggak belajar skill itu gitu. Nah itu bahaya gitu Mbak Mi. Jadi memang kalau mau gitu ya boleh masuk ke pesantren Quran aja, tapi memang yang juga menumbuhkan terus tadi. Ada rekomendasi saya itu ke pesantren Asyahid Mbak Mimi. Ya, Asyahid yang ada di Cibubur ya, Cibubur Alternatif di Kota Wisata. Itu kebetulan punya kawan-kawan di Cilengsi. Beliau itu pendirinya kan Mbak Kirana. Mbak Kirana itu lulusan Jepang gitu, sehingga dikompilasi tuh anak-anak sampai bisa jadi leader gitu ya, tapi juga penghafal Quran. Nah yang kayak gitu carinya pesantrennya yang juga menumbuhkan kapasitas, saya sebutnya life skill ya, life skill, kematangan. Jadi jangan sampai kematangan Quran tidak diimbangi dengan kematangan kehidupan. Gitu. Kan malu ya, malu juga orang tuanya gini. Katanya penghafal Quran, tapi kok jorok gitu. Katanya penghafal Quran, kok hidupnya kayak gitu sih, masa bodoh sama lingkungan gitu. Nauzubillah min dzalik gitu. Itu dia Mbak Mimi. Baik, jazakumullah khairan Bunda. Memang kalau saya pribadi Bunda masih, karena Davina kelas 6 SD nih masih agak galau nih ya Bunda, karena saya berpikir saya itu berharap anak-anak saya itu menjadi seorang pengusaha gitu ya, karena saya dari kecil sudah biasa berbisnis kecil-kecilan gitu, dididik oleh orang tua saya. Jadi ketika anak saya masuk ke pondok pesantren ada keraguan Bunda gitu, bagaimana ya ketika anak-anak fokus di pesantren, saya tidak bisa mendidik anak saya untuk berwirausaha atau menumbuhkan jiwa bisnisnya anak-anak itu. Jadi kalau pesantren yang kayak gitu, Mbak Mimi, kalau pesantren kayak itu harus ke Gontor Mbak Mimi. Gitu ya. Iya, jadi atau kalau nggak ke Gontor, di samping Gontor itu punya orang Gontor juga pesantren Muqaddas ya. Muqaddas tuh khusus penghafal Quran, tapi metode life skill-nya itu metode Quran, metode pengusaha. Anak saya itu dididik jadi pengusaha, gitu ya, di Gontor, lulusan Gontor semua kan, gitu. Kalau Mbak Mimi, tapi jauh gitu. Tapi saran saya ambil yang pesantren Asyahid tadi. Coba nanti soal mulai survei dari sekarang ke kota wisata Asyahid seperti apa, lihat deh gitu. Saya aja bilang, kalau cuma mahal ya. Ternyata saya memang kali kan dibiaya ya, kalau mau murah mah dari Gontor gitu. Tapi memang hasilnya bagus gitu Gontor itu. Baik Bunda. Pernah dengar sih Bunda, teman ada di sana. Terima kasih Bunda untuk rekomendasinya. Mudah-mudahan juga jadi rekomendasi untuk umahat yang lain yang anak-anaknya bersiap untuk pesantren. Mungkin Bunda, karena kita materinya agak lebih singkat tadi, kita akan tutup kajian di jam 14.30 aja ya Bunda ya. Mungkin nanti ke depan ketika Bunda dalam kondisi yang nyaman, yang stabil, kita bisa agak lebih berpanjang-panjang dengan Bunda. Baik, ada satu lagi penutup Bunda pertanyaan
Dari Bunda Rusmala Dewi di Palembang. Assalamualaikum, izin bertanya Bunda Kurnia, apakah ada doa-doa khusus agar bisa mendapatkan keturunan atau anak yang hafiz Quran dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Terima kasih Bunda. Nanti saya kirimkan doanya melalui Mbak Mimi ya. Jadi baca doanya, doa Nabi Ayub, doa Nabi Yunus, doa Nabi Zakaria, doa Nabi Adam, dan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi nanti ada doa, surat-suratnya saya kirimkan ke Mbak Fairuz bersama dengan materinya. Lazimkan baca itu. Jadi kita kemarin udah buktiin sendiri membaca doa para nabi. Saya sebutnya membaca doa para nabi. Oh, doa Nabi Muhammad nggak ada. Nah, itu kan semua doanya Nabi Muhammad. Karena itu kan isi di Quran ya, dari Quran. Jadi apa yang kita baca, doa Nabi Ayub, doa Nabi Yunus, doa Nabi Zakaria, Nabi Adam, dan Nabi Ibrahim, insya Allah itu doanya Nabi Muhammad SAW. Doa Nabi Muhammad pasti banyak sekali ya, banyak sekali. Tapi itu yang bisa kita pakai zikir Quran. Nanti Bunda baca terus zikir Quran itu anak-anak kita ditujukan, diniatkan, insya Allah menjadi pelindung. Bukan cuma anak ya, boleh buat jadi pelindung rezeki, ya, pelindung kesehatan. Ayat itu boleh dibaca, mangga. Karena kata Ustadz Ali Hidayat, membaca satu saja doa Nabi Ayub, itu semua urusan kita kelar, beres katanya. Beres semua urusan kita. Baru baca doa Nabi Ayub, apalagi semua doa Nabi itu. Itu pun insya Allah akan saya share. Ya Mbak Mimi. Baik, jazakumullah khairan untuk Bunda Kurnia. Baik, untuk sementara itu penutup dari kajian kita hari ini ya Bunda. Ya insya Allah di waktu kita akan bersama-sama dengan Bunda Kurnia di beberapa bulan mendatang. Saya sangat berharap kita semua bisa istiqomah, sehingga kemarin saya mengajukan waktu Bunda Kurnia karena di bulan yang agak jauh ya Bunda ya, saya agak menyesali sedikit gitu ya, bahwa aduh saya kenapa menghubungi Bundanya belakangan, karena saya agak minder nih Bunda, mau ngundang Bunda ke kajian taklim kita nih, mau apa kira-kira. Masya Allah, ternyata sangat baik. Yang penting saya bisa waktunya. Kalau mau sampai malam bisa Mbak Mimi ya. Malam juga enak ya, tenang gitu. Banyak juga sih yang minta kelas malam sama saya. Gitu. Kalau malam hostnya udah ngantuk Bunda. Baik Bunda, insya Allah kita akan bersama dengan beliau. Beliau sudah menyediakan waktu, mempersilahkan kita untuk banyak belajar dari beliau. Beliau ini termasuk pemateri yang sangat sibuk, saya juga mintanya juga agak-agak minder gitu, tapi alhamdulillah Allah Maha baik, kita bisa banyak belajar dengan beliau di kemudian hari. Tidak terasa waktu menunjukkan pukul 14.25, kita akan menutup kajian hari ini. Jazakumullah khairan atas segala ilmu yang Bunda berikan kepada kami semua di sini. Semoga Allah mengalirkan pahala tiada henti untuk Bunda, dan segala ilmu yang kami dapati dapat kami amalkan dalam pengasuhan anak-anak kami di rumah. Kita tutup kajian hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita beristighfar 3 kali. Astagfirullahalazim, 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 dan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam mendampingi kajian hari ini. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari Mimi pribadi. Mimi mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Bunda. Selamat